Uang prestasinya sangat jelas, kontrak dibuat, uang kontrak diterima, kewajibannya tidak dilakukan Jeffrey Nicole. Itu udah uang prestasi, tapi kalau mau dipidana bisa. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PT Falcon memang marah nanti, bisa aja dipidana. PT Falcon melapor kepada pihak kepolisian bahwa uang yang diterima itu tidak menyelesaikan kontrak sesuai dengan kontrak yang dibuat. Sekian ratus juta untuk membuat beberapa film. Ternyata satu film pun tidak diselesaikan. Itulah perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penipuannya dia tidak melakukan kewajibannya, penggelapannya itu uangnya tidak dikembalikan. Kan jelas, murni itu penipuannya itu. Sebenarnya dari yang abang lihat itu PT Falcon awalnya tidak mau meminta duit dibalikin ya bang? Memang PT Falcon ngapain mesti ribut-ribut jadi artinya ya udahlah, mungkin dia sibuk dengan yang lain. Kalau saja Jeffrey Nicole mau menyelesaikan satu film atau dua film, mungkin Falcon juga welcome lah. Tapi jangan telak-telak duit ditelen, ya film tidak diselesaikan. Kan PT Falcon juga perusahaan yang mencari profit. Nah kalau dia ditipu ya, nah ini masih bagus PT Falcon, dia masih gugat perdata, artinya supaya menyelesaikan kewajibannya. Lah nanti kalau dilapor pidana, ya susah dong Jeffrey Nicole. Malu juga dan namanya pun juga tercoreng. Udah kasus narkoba, kasus lagi penipuan di production house. Tadi kalau dibilang juga alasannya karena masih PSBB terbatas, itu nggak masuk akal ya bang menurut abang? Di tempat lain itu syuting udah mulai jalan ya. Ya memang kemarin itu ada PSBB segala macam ya, dan ada lockdown lah ya, kita anggap memang zona merah. Tapi kan sekarang udah berangsur-angsur kan, udah mulai aktivitas usaha, ekonomi apa segala macam, termasuk perfilman. Sudah pada syuting di mana-mana. Jadi kalau Jeffrey Nicole bilang karena masih ada PSBB lagi, udahlah itu bullshit lah, orang bodoh lah. Kita nggak mau dibodoh-bodohin lah. Nah, cuman itulah tadi yang dibawa oleh kuasa hukumnya. Ya, memang kita tidak bisa berdebat karena belum masuk pada pokok perkara. Tadi kan masih mediasi, masih musyawarah ya. Ternyata musyawarah itu tidak ketemu karena dengan alasan ya PSBB lagi segala macam, tapi tidak ada niat baik dengan kata-kata, ya udah nanti saya selesaikan kontrak. Nah, ini tidak. Jadi dianggap tadi mediasi batal. Tanggal 15 kita masuk pada pokok perkara gugatan dari PT Falcon kepada tergugat 1 Jeffrey Nicole, tergugat 2 ibunya, tergugat 3 klien saya si Bae. Kita bakal hadir semua tuh bang. Ya mudah-mudahan hadir ya, kalau nggak hadir kan nanti lain lagi ceritanya. Tapi kan kalau yang bersangkutan tidak hadir kan ada kuasa hukumnya. Jadi diwakili oleh kuasa hukumnya. Kita lihat aja nanti apa hasil hasil persidangannya. Bang, tadi juga dibilang katanya salah satu alasannya karena ada pihak utama. Berarti pihak utama ini yang udah kontrak baru itu dengan Jeffrey Nicole, bisa mungkin seperti itu bang ya, diduga ya? Ya screenplay itu, ya screenplay itu kan juga masih pakai si itu Jeffrey Nicole. Ya mungkin dia balik lagi karena bayarannya agak besar kan. Saya dengar ada, saya tapi nggak tahu persis, tapi ada beberapa film yang ditawarkan, beberapa judul yang ditawarkan ke Jeffrey Nicole dengan bayaran yang sekian ratus juta, 100 GT lah saya bilang. Nah itulah yang mungkin dia tertarik. Nah kalau dari PT Falcon kan uangnya udah habis, tadi pakai apa? Nah ini kan dia juga banyak sangkutannya terkait dengan narkoba dulu kan. Mungkin dari screenplay ditarik dibayar ke sana, saya nggak tahu. Walau alam lah ya, biar Jeffrey Nicole sendiri yang tahu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada PT Falcon. Kalau klien saya nggak ada masalah, dia pun mau mengembalikan uangnya. Kalau memang harus dikembalikan. Berarti jelas ya bang ya, di sini ada unsur uang prestasi dari Jeffrey Nicole ya bang ya. Ya. Sekali lagi udah tegas bang, maksudnya Uang prestasinya sangat jelas, kontrak dibuat, uang kontrak diterima, kewajibannya tidak dilakukan Jeffrey Nicole. Itu udah uang prestasi. Tapi kalau mau dipidana bisa. Jeffrey Nicole itu telah melakukan penggelapan dan penipuan. Artinya uang itu diterima tapi kontrak tidak dijalankan, dan uang itu tidak dikembalikan tetapi dia pakai untuk yang lain gitu. Kan kerugian ada di PT Falcon. Kan gitu. Jadi jelas bukan uang prestasi aja. Selain uang prestasi ada berbau pidananya.
Oke. Bang, langkah hukum dari pihak Bayat sendiri kan pasti dirugikan juga. Itu apa Bang depannya? Kami masih menunggu PT Falcon. Kalau PT Falcon melaporkan ini kepada kepolisian, kami pun akan ikut melaporkan. Gitu. Nah, tapi kalau PT Falcon mau ya, udah kita gugat perdata ganti rugi segala macam, ya kita kan pihak tergugat 3 ya, mungkin kita juga akan memenuhi kewajiban kita mengembalikan uang. Karena kan kita manajemen daripada pembuatan film. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.